Hai semuanya, perkenalkan nama aku Osana Maria Ginting dari Fakultas Kesehatan Masyarakat. NIM saya 21100000378. Saya dari kelas D mendapat tugas matkul dasar epidemiologi, yaitu latihan standarisasi. Standarisasi kan ada terbagi dua, jadi itu secara tidak langsung dan secara langsung. Jadi kita mulai dengan langkah-langkah standarisasi yang langsung. Jadi kan ada dibuat cara pertama itu hitung angka rata-rata pada setiap tarungnya atau kelompok umurnya. Kan ada dari 0 sampai 4, ada yang 15 sampai 19, itu tergantung data kita. Baru yang kedua, pilih populasi standar yang akan dijadikan acuan dalam perhitungan, misalnya populasi standar dunia. Kan kita buat tadi whose standard population ya kan. And then kayak yang nomor 3 itu kita jumlahkan semua hasilnya pada semua dari kasus yang diharapkan, baru dibagikan sama semua jumlah kasus tersebut dengan populasi standarnya. Habis itu dikalikan rata-rata spesifik umur pada populasi studi dengan populasi standar pada setiap kelompok umur untuk mendapatkan jumlah kasus atau kejadian yang diharapkan. Jadi kan pada kasus pertama ini kan dibuat sama ibu datanya. Jadi sebagai acuannya saya mulai dari yang umurnya 15 sampai 19. Jadinya kan tadi dengan cara yang sama dengan ini kan angka laki-laki yang di Jerman kematian yang terjadi di situ dibagikan dengan ini number of male di berapa jumlah penduduk di Jerman, baru kita kalikan. Kalau saya ikutinya 100.000. Ini kan, habis itu tinggal kita tarik sampai bawah sampai ini total yang bawah yang 84.575, tarik. Dan didapat hasilnya 211,474508. Baru kan karena ini saya mulainya karena 0 jumlahnya, jadinya agar lebih nampak hasilnya saya buat ulang lagi, dibuat dari sini dibagi dengan number of male Germany, baru dikalikan 100.000. Kita tarik lagi sampai bawah dan didapat hasilnya 0. Dan jumlahnya total dari mortality rate in Germany itu 211,474,508. Kita lanjutkan lagi ke case expected in standard population yang tadi. Jadinya kan kita dibuat sama dengan dulu di usia 15 sampai 19 dulu saya mulai. Kita kalikan mortality-nya dikalikan dengan whole standard population, baru kita bagikan dengan 100.000. Dapat hasilnya, baru kita tarik ke, jangan sampai total ya, ini sampai ke umur lebih dari 85. Habis itu saya cari di bagian yang dari umur 0 sampai 4, sama caranya sama yang sebelumnya kayak tadi, kita kalikan dulu 0 dikali whose standard population-nya, mortality-nya, baru dibagikan 100.000. Saya buat pernya itu sesuai dengan 100.000. Jadi dapat 0, kita tarik sampai bawah, dapatkan 0. Habis itu untuk mencari jumlah dari case expected-nya dari standard population-nya, kita buat sama dengan sum jumlah dari awal dari G5 sampai 3G2. Jadi didapatkan hasilnya dari kasus pertama itu case expected-nya itu 120,893,2,317. Semuanya ini lanjutan dari kasus kedua, lanjutan materinya. Jadi saya mulai dengan mencari suatu
kasus standarisasi secara tidak langsung yang dibanding dengan mencari perbandingan dari kematian di Jerman, laki-laki Jerman dengan di Brazil. Jadi kalau dari Brazil saya dapatkan dengan pedoman yang pertama, karena dari umur 15 sampai 19 sama dengan jumlah number of dead male in Germany, 11 orang kan, per number of male in Germany, berapa orang di sana, laki-lakinya baru dikali 100.000. Dapatkan dihasilkan. Jadi kan bisa tinggal kita tarik aja sampai bawah. Ini total. Oke. And then karena ini juga sama dengan cara tadi, ini dari 0 sampai 4 umurnya dibagi dengan number of in Germany dikali 100.000. 100.000 ini per jumlah penduduknya yang saya buat. Harus ditarik ke bawah. Didapat hasilnya segini. Selanjutnya akan mencari expected death in Brazil ya. Jadi rumusnya itu sama dengan kan ada male population in Brazil ya kan, dari 0 sampai 4 itu pacuan kita di 0 sampai 4 umurnya kan, yang ada populasinya itu 9.025, dan kita tekan ini, kita kalikan kali mortality rate yang kita cari tadi yang sebelumnya pada menit yang lalu, baru kita bagikan dengan 100.000. Kita tarik sampai bawah sampai umur yang lebih dari 80, maka didapatkan hasilnya tertera dalam data tersebut. Baru kita cari hasil untuk total semuanya, umurnya itu sum baru enter. Didapat hasilnya 70,97, 84, 24, 93. Selanjutnya akan mencari SMR dari perbandingan rasio kematian di Jerman dengan Brazil. Hasilnya itu kita dapat cari dengan SMR itu rumusnya itu sama dengan EO per E delta E. Itu didapat dari yang 399.300 ini per mortality yang ada di bukan mortality, expected death in Brazil. Jadinya sama dengan SMR itu tadi yang EO itu kasus yang di sini dibagi dengan expectednya, baru kita bagi lagi dengan 100.000. Dapat hasilnya 5,6, sekitar segitu. Dan dapat disimpulkan bahwa angka kematian kasar dari penyakit jantung iskemik pada laki-laki Brazil kurang dari 1/4 dari angka kematian kasar karena penyakit jantung iskemik pada laki-laki Jerman 47 versus 211 per 100.000 penduduk per tahunnya. Tetapi umur rata-rata dari populasi Brazil sangatlah rendah daripada Jerman. Ketika kita standarisasi dengan umur, rasio kematian di standarisasi SMR bernilai 0,56 yang mengindikasi bahwa angka kematian karena penyakit jantung iskemik di Brazil adalah setengah dari angka kematian penyakit yang sama di Jerman. Terima kasih untuk waktunya. Selamat sore.